Lembaga pendidikan sudah sepatutnya menjadi tempat untuk mendidik generasi bangsa. Banyak hal yang bisa kita pelajari, bukan hanya perkara keilmuan saja, tapi juga tentunya tentang akhlak dan moral. Namun seperti apa ke depannya jika ternyata kasus perundungan masih terjadi? Tentu ini menjadi PR kita bersama terkait dengan akhlak dan moral itu sendiri. Kita masih dalam pembahasan tersebut dalam Bedah Tajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Aan. Oke Bang, ini kan kita miris ya. Karena ternyata banyak juga walaupun mungkin tidak di lingkup sekolah, tapi ternyata terjadi antara teman sekolah atau antara guru dan anak murid. Tentunya ini masih melibatkan dari lembaga pendidikan itu sendiri, Bang. Padahal yang kita tahu lembaga pendidikan itu tempat kita untuk belajar tentang apapun, termasuk betul. dengan akhlak dan moral. Mencetak generasi bangsa yang bagus. Nah, menjadi pertanyaan, apakah kurikulum akhlak dan moral itu sudah mulai terkuras, sudah mulai menurun saat ini, Bang? Ya, memang beberapa waktu lalu memang diawali dengan banyak sekali pergantian ya, yang misalnya pendidikan moral Pancasila diganti dengan pendidikan kewarganegaraan itu ya. Padahal dalam isi di pendidikan moral Pancasila itu kita diatur bagaimana implementasi dari 5 sila yang dalam Pancasila itu gitu. Itu diimplementasikan dengan banyak sekali hal-hal yang bisa diwujudkan untuk sesuai dengan sila-sila itu, sila-sila Pancasila. Dan itu sekarang sudah mulai hilang, walaupun masih ada mungkin presentasinya sedikit. Kemudian juga pelajaran agama ya, pelajaran agama itu juga semakin sedikit jamnya, kemudian dikurangi juga bobot kualitas pendidikan agamanya. Jadi siswa ini tercetak hanya ingin dicetak untuk pintar secara intelektual, kan gitu ya. Padahal pintar secara intelektual itu juga tidak baik kalau memang dia pintar emosional dan spiritualnya tidak bagus, kan gitu. Artinya memang akhlak dan bersosial, jiwa sosialnya kurang. Untuk apa artinya orang pintar kalau memang tidak diimbangi dengan itu gitu. Akhirnya dia yaitu karena pintarnya dia merundung atau membuli teman-temannya yang kurang pintar, kan gitu ya. Atau orang yang kaya, siswa yang kaya merundung teman-temannya yang lebih tidak berada daripada dia gitu. Misalnya siswa yang lebih kuat akan merundung siswa-siswa yang lemah, kan itu kan akhirnya jadi banyak sekali model-model perundungan di sekolah yang lahir karena itu gitu. Makanya memang sangat disayangkan kalau pelajaran agama dan moralitas ini terus dikurangi gitu. Nah, buktinya memang ternyata, tapi memang tidak semua karena itu gitu ya. Ternyata memang ada juga misalnya di di sekolah-sekolah yang berbasis agama pun ada juga terjadi perundungan seperti itu. Banyak faktor. Tapi paling tidak kita bisa melihat faktor mana yang lebih mendekati. Salah satunya memang masalah akhlak dan moral ini sendiri. Tapi betul Bang, kalau kita lihat sepertinya kita tidak bisa menilai keberhasilan anak hanya dari nilai rapotnya saja, intelektual saja begitu. Nah, ada juga yang miris. Kita lihat ada di luar Lampung sebuah kasus yang ternyata kita sangka perundungan hanya terjadi pada sekolah negeri atau sekolah biasa. Ternyata juga turut terjadi di sekolah swasta yang berbasis agama ya. Berbasis agama, ada juga yang menengah ke atas. Artinya akhlak dan moral ini bukan hanya menjadi PR bagi mungkin mereka yang sedang ada dalam tekanan perekonomian saja, tapi juga ternyata bagi mereka yang sepertinya sekolah ini elit, tapi masih kecolongan masalah perundungan ini, Bang. Nah ini kan gini, siswa-siswa itu kan memang ya itulah ya, karena mungkin sejak sekolah dasarnya tidak dididik, kurang dididik moral, akhlak gitu ya. Itu SMP-nya begitu juga di sekolah, sementara di rumah orang tuanya sibuk, tidak bisa mendidik mereka moral maupun akhlaknya gitu. Kemudian sampai tingkat SMA seperti itu, artinya memang khawatirnya memang kita dengan sekolah itu kita hanya mencetak generasi robot ya.
Generasi robot itu yang hanya bisa mengikuti saja. Betul, Oh, betul. oke. Kepintaran tuh bisa diciptakan, misalnya ada kepintaran komputer ya, kepintaran komputer yang bisa sekarang 1+1 bisa langsung dijawabnya 2 gitu kan ya, segala macam itu jangan-jangan kita hanya mencetak alat-alat seperti itu aja daripada seorang manusia seutuhnya untuk membangun negara di masa depannya gitu, masa mendatang. Makanya ya kalau dikait-kaitan alangkah banyak sekarang ya, karena moral akhirnya banyak terjadi korupsi segala macam. Tapi itulah dari sekolah memang harus ditekankan akhlak dan moral, di samping juga intelektualnya gitu. Betul, karena seperti kita tahu zaman berubah, Betul. kita sudah punya tantangan era digital, Betul, artinya memang sistem pendidikan juga baiknya mengikuti tantangan-tantangan tersebut. Betul. Karena bisa jadi juga ada faktor anak-anak ini melihat dari beberapa media sosial, tayangan-tayangan betul, yang lumayan keras seperti betul, games. betul. Games juga ada yang beberapa ternyata justru menimbun rasa keras pada anak. Sehingganya dia juga mampu Mencontoh untuk mencontoh. Tentunya hal itu juga menjadi perhatian kita. Tapi salah satunya ini membuat agak khawatir bagi orang tua yang ingin melepas anaknya ke sekolah ya Bang. Segala tingkatan, apakah itu TK, SD, SMP hingga dengan pendidikan tinggi begitu. Tentunya orang tua menjadi harus lebih protektif lagi untuk memilih ya Bang ya untuk Mestinya sekolah tersebut. bukan hanya protektif orang tua itu, tapi juga orang tua ikut membantu sekolah mendidik anaknya di rumah, baik moral maupun akhlaknya. Oke lah, secara intelektual sekolah yang memberikan hal itu gitu, pelajaran. Tapi di rumah orang tua jangan sampai lalai bahwa untuk mendidik anak-anaknya secara akhlak dan moral. Kalau tidak ada didikan akhlak dan moral dari orang tuanya, maka asupan akhlak moral ke otak anak itu akan berkurang, dan akhirnya memang mereka melakukan hal-hal di luar di luar moralitas itu ya, aturan moralitas itu gitu. Betul, orang tua harus menyadari ini lembaga pendidikan bukan lembaga penitipan ya Bang Betul, ya. iya. Bagaimanapun saat orang tua juga tentunya punya space waktu bersama dengan sang anak, harus lebih dimasifkan lagi hubungannya, terutama hubungan religinya bersama sang anak. Kemudian juga keharmonisan keluarga yang tentunya juga akan mendidik dia untuk lebih lemah lembut juga ya pastinya. Nah, terakhir Bang, rekomendasi dari Bang Aan sendiri tentunya kita ingin menghentikan, mengurangi bahkan menghentikan kasus perundungan di sekolah. Seperti apa mungkin rekomendasi yang bisa Bang Aan Itu berikan? sekolah harus tegas terhadap kasus perundungan ini. Kemudian jika memang sekolah tegasnya adalah dipulangkan atau anak itu membuat pernyataan tidak akan mengulangi. Jika tidak juga artinya harus diangkat ke ranah hukum. Maka dari itu akan menimbulkan efek jera. Nah itu memang anak-anak itu dalam masa mau bebas berekspresi, cuman dia harus mengetahui bahwa ada norma-norma yang tidak boleh dilanggarnya gitu. Itulah dengan tegas dan sesuai aturan hukum, anak itu diharapkan tidak lagi melakukan itu. Baik, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Kita berharap tentunya kasus perundungan tidak kembali lagi terjadi. Terima kasih Bang Aan. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.